Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 21 hingga akhir Desember 2024 ya. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai Pisces. Ini energinya kamu dengan si seseorang, dengan pasangannya kamu dong ya. Oke, di situ baik, ada di situ ada dua orang, dua. Ada dua di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di sana, kemudian ada energinya di situ. Oh, kalau kamu mah sayang sama dia ya, kalau kamu cinta sama dia gitu ya. Tapi ya beberapa di antara kalian mungkin agaknya menahan-nahan diri ya untuk tidak nunjukin rasa sayang itu, untuk tidak nunjukin rasa cinta itu gitu ya. Beberapa kamu kayak nahan-nahan diri, jadi untuk beberapa di situ tuh lagi ekstrim ya model energi airnya kamu. Orang-orang energi air itu kan sensitif tentang perasaan, dan kadang-kadang di sana itu tuh takut gitu loh kalau perasaan itu tuh terlukai, sehingga disimpan gitu ya. Jadi disimpan rasa cinta itu karena takut kalau nanti aku tunjukin rasa cinta itu tuh pantes ndak ya gitu ya, atau nanti aku tunjukin malah aku ditolak gitu ya, malah aku kayak dianggap lebay lah, alay lah, kekanak-kanakan lah dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya kamu takut sih bahwa cintanya kamu itu tuh tidak berbalas dari si seseorang ini gitu ya. Nah, jadi di situ kamu malu-malu gitu loh, nunjukin perasaannya kamu sama si dia. Nah, namun mungkin beberapa ada campurannya di situ ya, kan tidak semua Pisces akan malu aja gitu kan. Ada Pisces yang pasti kamu tunjukin gitu, kamu tunjukin perasaannya kamu sama dia. Tapi model nunjukin perasaannya kamu sama dia itu tuh boleh jadi mari lihat kayak model ini ya, secara tidak langsung gitu ya. Jadi kayak misalnya ya secara tidak langsung lah, gimana itu ya, kamu cemburu gitu lah ya, kamu tunjukin kamu cemburu sama dia, kamu tunjukin kamu ngambek gitu ya, karena dianya itu tuh melakukan apalah gitu ya sama kamu di sana. Jadi kayak ada cemberut-cemberutnya lah, model cemberut-cemberut gitu ya modelnya kamu. Atau yang kayak pakai acara marah-marah, kamu tahu nggak sih kalau aku itu tuh sayang sama kamu gitu ya. Kamu gimana sih gitu, kamu disayang malah kayak nggak ngerasa aku sayang kamu mau buat aku patah hati apa bagaimana sih ini gitu ya. Ada pakai acara bawel-bawelnya di sana gitu ya, kayak anak-anak yang lagi tantrum gimana gitu ya. Itu caranya kamu kalau mari lihat ya. Tapi ya pastinya apapun yang kamu lakukan sama si seseorang ini, itu tuh pancingannya kamu gitu loh, pancingannya kamu untuk biar dianya semakin sayang sama kamu, semakin cinta sama kamu gitu ya. Kamu ingin dia memperlihatkan gitu loh betapa berartinya kamu dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu ingin kalau dia itu tuh memperjuangkan kamu gitu ya. Dia berusaha untuk kayak misalnya kalau kamu ngambek-ngambek gitu, kamu ingin ngelihat gitu ya bahwa dia itu tuh merayu kamu, ngebujuk kamu gitu ya, biar kamu ketawa lagi, biar kamu senyum lagi gitu ya, karena kamu seneng gitu loh kan. Namanya kamu lagi cinta sama dia ya. Begitu kamu kayak ngelihat dia ngelakuin sesuatu sama kamu ya, yang kayak tadi ya, dia merayu kamu, dia ngebujuk kamu, wah kamu tuh makin kayak aku dicintai nih, aku disayang nih sama dia gitu di sana. Atau yang kayak kamu misalnya diem-dieman gitu ya, kamu nggak ungkapin, kamu nggak bawel, kamu nggak cerewet, kamu lebih banyak diem aja gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian
kamu ingin menghindar gitu ya dari si dia. Tapi kamu menghindar itu sebenarnya bukan menghindar gimana-gimana gitu ya. Kamu menghindar ingin dikejar gitu ya. Kamu mengelak dari dia supaya dia yang kayak nunjukin gitu loh effortnya dia berusaha untuk ketemu sama kamu, berusaha untuk ngedeketin kamu. Nah gitu ya, supaya kayak kamu bisa ngerasa bahwa perasaan cintanya kamu sama dia itu tuh tidak akan menyakiti kamu. Kadang-kadang kan orang takut jatuh cinta ya, karena ngeri gitu. Kalau jatuh cinta itu sama dengan artinya bunuh diri. Kalau ini kan orang-orang yang trauma gitu ya. Kalau jatuh cinta siap-siap nih patah hati, gitu ya. Kalau kamu paling-paling hanya begitu, ya. Kalau, aku udah cinta nih sama dia, apa aku ini tuh bisa patah hati ya gara-gara dia. Nah di sana itu tuh makanya kamu lebih banyak diem, lebih banyak ngindar gitu ya. Nah dengan melihat dia ngedeketin kamu, di situ tuh kayak bikin kamu enggak kok, aman kok. Soalnya dia datang kok ngebujuk aku, dia datang kok berusaha untuk tarik perhatiannya aku. Gitu, aman ini rasa cinta ini. Nah dan di sana itu tuh kamu makin happy, kamu di sana itu tuh makin seneng gitu ya ngelihat si pasangannya kamu ini. Nah di situ ya kamu memang kadang-kadang mau lihat manas-manasin dia untuk beberapa yang tadi pakai mode-mode cemburut-cemburut, bawel-bawel, cerewet-cerewet gitu ya. Kamu memang nampaknya mau kamu manas-manasin dia gitu ya. Tapi gini, caranya kamu maksud tujuannya kamu manas-manasin dia gitu ya, biar dia itu tuh kayak menghargai dirimu gitu ya, bahwa nggak hanya kamu aja loh yang bisa bikin aku happy, yang bisa bikin aku bahagia, atau yang naksir sama aku itu tuh bukan hanya kamu aja loh, masih banyak yang lain. Jadi aku ngasih kesempatan, aku terbuka kepada kamu pakai ya kesempatan itu tuh dengan baik gitu loh ya. Soalnya kalau kamu nggak perlakukan aku dengan baik, ini masih banyak lagi yang antri gitu ya. Jadi gitu mode panas-panasnya kamu, atau yang kayak kalau kamu nggak baik sama aku, kalau kamu nggak membalas cintaku dengan sempurna gitu ya, aku bisa loh punya kebahagiaan yang lain gitu. Nggak mesti juga harus bercinta dengan kamu, harus romantisan dengan kamu, jadi pacarmu. Nggak mesti jadi kekasihmu. Aku bisa dapat cara bahagia yang lain. Nah di situ ya. Jadi di sana itu tuh intinya lah, pokoknya balik-balik lagi lah, bahwa kamu itu tuh ingin biar cintanya kamu dibalas tunai gitu ya sama si seseorang ini. Kamu mari lihat ini tuh tulus ya, kamu sama dia mari lihat sebenarnya tulus gitu loh. Jadi kayak cintanya kamu sama dia bukan cinta yang sembarang neko-neko cinta gitu ya, enggak gitu. Kalau ini hubungan yang jangka panjang, mungkin kamu menyadari bahwa aku makin lama makin cinta ini pastian sama dia gitu ya, karena kamu punya willingness, kamu punya kemauan gitu ya, kamu punya kemauan untuk membiarkan perasaan cintanya kamu apabila nanti makin besar dengan bertambahnya hari, kamu mau ngebiarin itu gitu. Kamu nggak yang kayak aku kurang-kurangi rasa cintanya aku batas-batasi rasa cintanya aku, nggak boleh terlalu cinta, nggak boleh terlalu besar rasa sayangnya. Kayaknya kamu di situ tuh enggak, aku mau kok, biarin aja. Kalau memang aku makin cinta ya udah biarin aja dia ngerasain bahwa ini loh ada perasaan cinta dari aku yang semakin bertumbuh untuk dia gitu ya. Nah di sana. Jadi ya kalian kan memang orang-orang Pisces kan pandai ya untuk bercinta, itu tuh pandai. Untuk dalam satu relationship, hubungan asmara itu tuh pandai gitu ya. Jangankan hubungan asmara ya, persahabatan pun seperti itu kalian kan, karena memang kalian orangnya pengasih, kasih gitu ya, full akan kasih sayang gitu. Ngerti kalian itu tuh iyalah urusan dunia batin gitu ya, dunia rasa kan kalian paham banget gitu ya. Makanya kalau mari lihat kalian ini tuh kayak, kalau misalnya ya kalian ini tuh dicampakkan sama orang, misalnya ya gagal kalian dalam hubungan asmara dengan satu orang gitu, jangan-jangan memang semesta itu tuh sedang menyelamatkan kalian gitu loh, dari bersama dengan seseorang yang
tidak menghargai gitu ya perasaan cintanya kalian gitu ya. Dieliminasi dia, yang seolah-olah dia memang meninggalkan kamu, tapi ya dia sebenarnya itu tuh jangan-jangan dibiarkan semesta untuk pergi, biar kamu itu tuh diperjumpakan dengan orang yang lebih layak gitu loh ya. Karena memang sih Mari punya mama ya, mama Mari itu beliau Pisces gitu ya, memang penyayang betul gitu ya, penyayang gitu, lembut gitu ya. Tahu beliau yang mana nih bikin kita bahagia, setidaknya bikin kita tenang lah gitu ya, ngerti beliau. Nah jadi kalian pun seperti itu kalau Mari lihat kan, pastilah ya, pasti punya semangat energi yang sama gitu kan. Nah jadi disinilah kalian itu tuh yang oke deh, nggak apa-apa, aku memang cinta dia, aku sayang sama dia, cuman dianya itu tuh harus meyakinkan aku gitu ya, satu ya, meyakinkan aku ya. Kamu juga yang balance lah, jangan kamunya aja yang sayang, kamunya aja yang cinta gitu ya, tapi ya dia juga seperti itu. Dan memang kalau Mari lihat gini, seseorang ini setidaknya sampai akhir Desember itu tuh dia yang kayak aku ingin bersama Pisces, aku harus dengan dia gitu ya, ada di sana. Gitu ya. Nanti kamu akan lihat bahwa seseorang ini tuh, misalnya kamu ngambek-ngambek, misalnya kamu lari-larian dari dia, misalnya kamu agak menutup diri dari dia, kamu nanti akan lihat ya, dianya itu tuh bisa kayak nunjukin, kamu kemana sih, kok kamu menghindar dari aku Pisces gitu. Kamu akan lihat dia itu tuh kemerusung nanti gitu ya, kalau kamu menghindar ya, atau kalau kamu misalnya cerewet bawel gitu ya sama si pasangannya kamu ini, dia tuh bisa ya sudah, aku minta maaf, maunya kamu gimana gitu ya, maafin aku ya beb gitu ya. Nah jadi kayak dia nggak punya pilihan lain gitu ya, dia nggak punya pilihan lain. Satu-satunya apa yang harus dia lakukan adalah ya mengikuti apa maunya kamu ya. Kesenangannya kamu itu tuh seperti kayak gimana, udah dia ikutin aja gitu ya. Kamu misalnya di saat nanti akhir Desember kamu bilang, aku mau kalau kamunya itu tuh nelfon 24 jam satu hari ke aku, mau dianya. Mau dianya. Misalnya kamu bilang, tapi yang masuk akal ya, misalnya kamu minta gitu, dia orang kaya, kamu lihat, misalnya kamu minta, aku mau ganti mobil baru beb, beliin ya. Mau dia di situ tuh, aduh mesti mikir nih gimana ya caranya ya ngeganti mobil barunya Pisces gitu. Jadi satu bahan pikiran untuk jadi bahan pecutan bagi dia gitu. Oh iyalah, aku harus giat nih kerja, aku harus lebih giat nih menghemat, gitu ya. Kamu bilang, aku mau kamu kayak gini, aku mau kamu kayak gitu, ya udah ayo aja lah gitu dianya. Baiklah aku akan seperti itu, cepet dianya. Kalau kamu misalnya kamu tadi ya menjauh-jauh dari dia, tiba-tiba kamu ngeblokir dia gitu, saking kamunya itu tuh mau bikin dia kacau gitu ya, nanti dia bisa kayak nyari segala macam cara upaya gitu ya, gimana lah itu tuh biar bisa koneksi sama kamu gitu. Gitu ya. Jadi kayak kamu akan lihat ada effort yang luar biasa gitu dari si seseorang ini. Nanti dari pujuk rayu, menunjukkan kelemahan, bahkan bisa beberapa itu tuh nunjukin kayak kekalapannya dia. Misalnya gini ya, kamu iseng gitu ngeblokir dia, nanti dia bisa ngamuk-ngamuk tuh, ngapain sih kamu ngeblokir aku gitu ya, jangan blokir ya. Nanti dia bisa agak kesel gitu. Itu tuh nunjukin bahwa aku nggak nyaman loh kalau kamu ngeblokir aku gitu. Lain kali jangan ya. Tapi saking dia itu tuh takut kehilangan kamu, dia bisa agak ngeintimidasi kamu. Jangan lagi blokir ya, cukup ya kamu ngeblokir aku sekali ini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kamu akan lihat lah, nanti ada praktek tergila-gilanya dia lah ya. Tunjukin ketergila-gilaannya. Atau dia nanti makin intens bilang,
Beb, aku makin sayang sama kamu, aku makin cinta sama kamu, jangan tinggalin aku ya Beb ya, gitu-gitu. Kita jangan putus ya, gitu ya. Kamu apapun yang terjadi, bersumpahlah, itu bahkan bisa tuh. Kamu bersumpah ya Beb ya, kamu gak bakal ninggalin aku ya, sumpah Beb, cepet, gitu. Di sana. Jadi nanti kamu akan lihat ya, bahwa apa yang kamu inginkan, ini kan tadi sebenarnya kan dengan segala kerendeman gayanya kamu kan ingin mendapatkan satu sensasi menyenangkan ya di batinnya kamu, gitu kan, dan kamu dapat itu. Nanti kamu akan tahu bahwa aku bukan satu-satunya loh yang cinta, ternyata dia juga demikian. Malah kamu bisa kayak ngerasa malah dia lagi yang lebih cinta daripada aku, daripada aku ke dia gitu. Kalau ditimbang-timbang mungkin kamu akan mikir, kalau ditimbang-timbang mah cintanya aku ke dia cuma separapat ons ya, sementara cintanya dia ke aku nampaknya udahlah sekilo tuh. Nah gitu nanti kamunya. Situ ya. Tapi nanti kamu memang agak-agak main-main keras gitu. Namun kerasnya itu tadi ya, bukan karena itu tuh keras sebab kamu benci, sebabnya kamu gak sayang, enggak. Tapi ya sebab ya kamu ingin aja gitu loh, biar dia itu tuh lebih rapat gitu ya sama kamu gitu loh. Biar dia itu tuh lebih berjuang gitu ya dengan hubungan kalian, biar dia lebih menghargai juga bisa di sana. Gitu ya. Jadi yang kayak memang pertimbangan dari seseorang ini ke kamu, Marilah juga cukup besar ya. Misalnya gini, ini tuh tidak gampang ya relationshipnya. Kalau dia ngebangun relationship dengan kamu, sebenarnya itu tuh nggak gampang bagi dia. Karena ada dua hal penting. Satu, kamu penting, tapi juga ada satu lagi ya, hal kedua gitu ya, yang juga sama penting, dan jangan-jangan dua hal ini tuh saling bertolak belakang. Nah, kayak gitu nih, mari lihat ya. Agak-agak ada dilematisnya dia ini ngejalani relationship dengan kamu. Gitu ya. Ada dilematisnya. Tapi mau ninggalin kamu tuh berat. Setidaknya belum bisa untuk di saat ini. Itu. Jadi mau nggak mau dia itu tuh harus kayak bisa ngebalanskan antara dua hal ini. Misalnya gini, milih antara kamu dengan kerjaannya dia. Kamu maunya ya mengalami hubungan romantika seperti misalnya gini ya, harus intens, berjumpa, bersua, sementara dianya riweh dengan pekerjaannya dia yang kebetulan juga bukan di kota yang sama dengan kotanya kamu. Pekerjaan itu penting, tapi berasmara dengan kamu juga penting. Atau dia bisa aja mempertimbangkan tentang latar belakang gitu ya. Dia datang dari latar belakang apa, kamu datang dari latar belakang apa. Kadang-kadang dia mikirnya gini, masukin kamu dalam budayanya dia itu tuh bukan perkara yang mudah. Dia pun masuk dalam budaya kamu bukan perkara yang gampang gitu ya. Kamu bisa aja ditolak gitu dalam budayanya dia. Misalnya begini, dia sempat dengar ibunya bilang, kalau kamu nikah mesti yang satu agama, mesti dari suku tertentu misalnya. Sementara kamu beda agama, beda suku dengan dia gitu ya. Nah itu tuh, ini tuh milih budaya, milih orang tua, apa milih kamu? Itu agak-agak berat. Gitu ya. Tapi untuk saat sekarang ini tuh masih aman lah ya. Masih aman bahwa ada perjuangannya dia, ada upayanya dia, gimana dua hal yang bertolak belakang ini tuh masih bisa dia miliki keduanya. Ini tuh tidak bertubrukan. Dengan kamu bisa nyaman berasmara, pada hal yang lain itu tuh
nyaman juga untuk dia, bisa juga untuk dia tetap lakoni. Kayak gitu ya kalau mari tangkap kayak kita. Dia satu sisi ndak bisa LDRan, tapi kamunya ternyata ada di luar kota gitu ya. Aduh, gimana nih ya? Egonya aku sih maunya aku pacaran sama orang yang bisa aku jangkau, tapi itu Piscesnya jauh pula gitu ya. Jadi ini nih, itu juga bisa ya. Dilema-dilema gitu ya. Gimana ya? Di sana. Jadi kalau kamu butuh melihat pengorbanan seseorang ini ke kamu, tanpa kamu ketahui, yaitu tadi seperti kata Mare, bahwa orang ini sebenarnya udah berkorban sama kamu. Gitu ya. Jalanin dua hal yang berbeda ini, kamu adalah satu hal dan ada satu hal yang lain, nggak tahu entah apa itu gitu ya. Ini tuh udah mengkuras banyak energinya dia. Tapi walaupun begitu, go, jalan terus, gas sama kamu. Dia dalam mode yang seperti itu, ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer, masuk energi dari Virgo, Pisces, ada Scorpio, masuk energi dari Leo, Aries di sana, Capricorn di situ, ada energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.